Halo semuanya, perkenalkan nama saya Listianti dari Universitas Primagraha, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan suatu esai yang bertema solusi masalah dengan judul Alur Suatu Kehidupan. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan esai yang bertema solusi masalah. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak suatu masalah, apalagi pada zaman sekarang karena terhambatnya virus saat ini, yaitu COVID-19, banyaknya pengangguran, macetnya perusahaan, meningkatnya harga bahan-bahan pokok rumah tangga, sehingga dari masalah tersebut banyak kegaduhan atau pertengkaran di sebuah rumah tangga. Jika seseorang sedang mendapatkan sebuah masalah, lebih baik pertama yang harus dilakukan adalah mengucap istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Pada hakikatnya, hidup tidaklah akan selalu berjalan lurus dan mudah. Ada saatnya merasakan duka, suka, pedih, bahkan terpuruk. Itulah adalah alur suatu kehidupan, dan ketika kita sedang terjadi suatu masalah, maka bagian terbesar yang bisa membantu untuk memecahkannya adalah sikap pelan-pelan, tidak terburu-buru, sambil berpikir bagaimana untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Bersikaplah tenang agar pikiran menjadi rileks. Berpikirlah positif, karena pikiran baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena para motivator pernah berkata, perbaiki hatimu, maka hatimu akan memperbaiki pikiranmu. Begitu seterusnya, jika pikiranmu baik, maka perlakuanmu akan juga baik juga. Jadi, jika pikiranmu sudah baik, maka ke sana pun insya Allah akan baik gitu. Pada hakikatnya, memang semua jika dijalani dengan ikhlas, tulus, sabar, kalimat sabar, kalau seandainya kita tidak bersikap sabar dalam suatu permasalahan tersebut, maka yang akan menjadi ialah permasalahan akan semakin membesar, yang nantinya akan berujung malas dalam menghadapi permasalahan tersebut. Maka sabar itu memanglah penting bagi suatu permasalahan. Jadi bersabarlah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi akan terasa mudah jika dihadapi dengan sabar, ikhlas, positif. Jadi tenanglah dan bersabarlah. Apalagi jika suatu permasalahan tersebut diiringi dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongannya untuk bisa melampangkan hati yang sempit dan keluar dari sebuah perkara tersebut. Percayalah, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, Allah lah sebaik-baik tempat mengadu permasalahan kita. Ia sudah mengerti perasaan kita tanpa harus menceritakan terlebih dahulu. Allah sudah paham apa yang kita rasakan. Jadi sebenarnya jadikanlah hidup itu sebagai sebuah pelajaran gitu. Roda itu berputar, tidak akan selamanya kita selalu senang dan tidak selamanya kita selalu akan terpuruk. Namun masalah adalah suatu proses cara mendewasakan kita, mendewasakan seseorang. Masalah itu belajar kita untuk bisa memecahkannya, bertindak, berpikir agar bagaimana kita bisa bertindak, melakukan, keluar dari suatu permasalahan tersebut gitu. Jadi pada hakikatnya hidup itu adalah sesuatu pelajaran gitu. Ketika masalah merasa paling berat, merenunglah. Masih banyak di luar sana yang masih berat cobaannya dari kita. Namun rasa syukurnya melebihi dari kita. Allah itu menunjukkan cintanya melalui masalah agar kita selalu mengingat Ia. Terkadang kita diberikan suatu kesenangan oleh Tuhan, justru malah kita melupakannya atau lupa kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyelesaikan suatu masalah menurut saya ialah dengan cara kita selalu bersabar, tenang, selalu optimis bahwasannya adanya suatu masalah ini adalah suatu pelajaran bagi kita, suatu hikmah bagi kita, suatu cara Tuhan menyayangi hambanya. Pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan suatu masalah kepada orang yang tidak kuat. Berarti orang yang diberikan masalah oleh Tuhan adalah orang spesial gitu, orang pilihan dari Tuhan, yaitu orang yang bisa menghadapi masalah tersebut dan mampu untuk menyelesaikannya. Jangan terlalu menyalahkan keadaan dan menyalahkan sendiri, karena masalah adalah suatu bagian yang pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita.
Maka ketika ada masalah, bersabarlah, tetap jalani masalah tersebut. Optimis dan berhusnuzon kepada Allah bahwa mungkin Allah memberikan suatu masalah itu cara terbaik bagi kita agar kita selalu lebih mendekat kepada Allah, lebih selalu beristiqomah kepada Allah gitu. Tenangkan dirimu dan tetap menjadi diri sendiri. Apapun yang terjadi pada dirimu adalah suatu yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Jangan terlalu banyak mengeluh atas apa yang terjadi saat ini. Ketahuilah, masih banyak masalah dan beban yang dialami oleh seseorang di luar sana. Pada intinya, walaupun masalah sebesar apapun dan seberat apapun, tetaplah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasannya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu adalah baik bagi Allah. Al-Baqarah 216. Maka sucikan hatimu, bersihkan pikiranmu, intinya banyak-banyak berhusnuzonlah kepada Allah. Jangan terlalu banyak mengeluh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus para rasul dan menurunkan kitab Al-Quran yang disampaikan melalui Nabi Muhammad untuk dipelajari, dipahami, diamalkan isi-isinya, bahwasannya alur suatu kehidupan, rumus kehidupan, suatu masalah sudah tertera di dalam Al-Quran. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 5156. Maka dengan perlahan sebuah masalah akan hilang, perlahan, jika hati kita selalu berpegang teguh terhadap Tuhan. Maka cara lain mengatasi sebuah masalah adalah dengan menyucikan jiwa dan memperbaiki hati. Adalah suatu hal pembelajaran melatih sebuah cara menguatkan keimanan gitu, secara berinteraksi. Tuhan memberi masalah juga bisa menguji keimanan seorang hambanya. Maka jadilah dirimu sendiri, tetap semangat, optimis, dan jangan banyak mengeluh. Akhir kata, hiduplah tidaklah akan selalu senang. Ada saatnya kita merasakan keterpurukan, itulah rumus dunia. Namun jalanilah saja apa yang sekarang sedang terjadi pada dirimu, pada diri kita, karena bisa jadi itulah yang terbaik untukmu. Suatu kehidupan sudah ditentukan dan dilibatkan oleh Tuhan. Karena qada dan qadar adalah suatu hubungan yang saling berikatan dan sudah menjadi ketentuan Tuhan yang sudah ditakdirkan. Terima kasih.